Dan oke sob semuanya, tentunya kalian masih balik lagi bersama gua Nunuy dalam konten serunya sepak bola. Oke sob, di seru konten serunya sepak bola nasional kali ini gua pengen beri aplaus untuk timnas Garuda, timnas nasional putri kita telah menjuarai Piala AFF level 2 dan lolos ke Piala level 1 di mana akan bertemu tim-tim kuat negara ASEAN yang telah menunggu, yaitu Thailand, Vietnam, terus apa lagi? Thailand, Vietnam, Myanmar dan Filipina pada Piala AFF level 1 tahun 2025, di mana kemarin timnas Indonesia kita menumbangkan 1-3 dengan Kamboja. Gua nggak pengen bahas pertandingan seluruhannya, cuman gue paling suka proses gol 1 dan 3, dan di antara dua gol tersebut gue paling suka gol yang ketiga di end passing dan finishingnya. Gue suka, keren. Proses pertama sebetulnya ada end passing drop ball yang keren juga, cuman gue nggak tahu kenapa gue paling suka di gol ketiganya. Emang di Piala AFF perempuan ini gue juga nggak terlalu mengikuti keseluruhan pertandingannya, nggak terlalu mengikuti keseluruhan beritanya. Kalau ada kesalahan tolong dibenarkan, tolong ditambahkan gitu kan sob. Tetapi kita pokoknya harus bangga terhadap timnas Pertiwi Indonesia ini karena sudah mengangkat level, menaikkan level walaupun kalah, dibantai oleh Belanda, pas dicoba di Belanda penuh dengan caci makian. Dia memberikan hasil, dia tetap memberikan perjuangan, memberikan gelar juara, menaikkan level. Sementara yang membuli itu, menghujat itu tidak ada apa-apanya, tidak bisa memberikan prestasi untuk bangsa Indonesia ini. Ya, sekali lagi selamat untuk kalian penggawa timnas Indonesia putri, baik itu ofisialnya, pemainnya maupun staf-staf pendukung lainnya. Pokoknya selamat, kalian keren. Dan di 2025 sekali lagi kita akan menghadapi Piala AFF putri level 1 yang akan bertemu yang tentunya lawan lebih kuat yaitu Filipina dan Myanmar. Kalau lawan Filipina gua rasa kita masih bisa mengimbangi. Lawan Myanmar, lawan Thailand, lawan Vietnam, kita masih perlu ada pembenahan, terutama ya masalah mental. Oke sob, untuk melangkah ke poin pemberitaan kedua, yaitu Sintayong akhirnya mencoret beberapa nama untuk timnas Piala AFF senior yang laki-laki, yang semoga akan berprestasi juga. Walaupun itu gua kesampingkan di tim muda ini, tim bayangan ini, tim bentukan dengan pemain-pemain berbakat muda ini yang rata-rata umurnya masih di bawah 22 tahun, 20 tahun plus berapa bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Itu gue udah ucapkan juga sering-sering di konten-konten gue yang pembahasan sepak bola nasional. Selanjutnya kalian bisa buktikan, kalian bisa pantengin dah itu. Tim ini emang tim muda, tim yang sebetulnya bisa diproyeksikan lebih fokus untuk Piala Asia U23, terus ya bisa menjadi serep cadangan untuk Piala Timnas Senior kita juga, untuk langkah jenjang pembibitan, untuk langkah jenjang ketika kita ada pemain timnas senior kita yang lagi berjuang di kualifikasi Piala Dunia cedera. Pemain ini udah siap kok, pemain ini udah punya mental kok, pemain ini udah punya skill kok, pemain ini udah punya bekal, punya bibit yang bagus. Ya ada bagusnya ketika pemain ini
pemain-pemain misalkan liga juga tidak diizinkan memanggil pemain-pemain yang matang, yang cukup senior gitu, tetapi ini sekaligus untuk bisa regenerasi. Kita udah pernah memangkas jarak, memangkas regenerasi, saatnya kembali pelatih Sintayong juga melakukan lagi, walaupun pertamanya karena didorong dipaksa keadaan ya, di kedua juga Pak Menpora juga bilang kalau timnas kita di Piala AFF ini bisa sebagai regenerasi juga, karena benar-benar muda banget, benar-benar masih berdarah segar gitu kan. Terus walaupun target dari Federasi PSSI adalah misalkan adalah juara gitu, ya gua sebagai penikmat dan pencinta sepak bola bisa mengesampingkan poin tersebut. Nggak juara nggak masalah, nggak hujat pemainnya, nggak hujat pelatihnya, karena ini walaupun ini banyak pemain yang sudah 55%, 60% bermain di Liga Indonesia sekalipun, masih banyak yang minim pengalaman bermain di timnas senior. Ya paling yang masih sering bermain pengalamannya itu di timnas kelompok umur aja kan. Dan saatnya kita ada regenerasi, kita bisa memupuk, oke? Terus Sintayong juga balik lagi ke poin, melakukan beberapa pencoretan pemain, yaitu yang pertama yang tidak masuk untuk skuad Piala AFF ini, Piala AFF 2024, yaitu ada Zaki Ashraf, terus Arsa Ahmad, koreksi sob ya kalau namanya salah, gue salah nggak apa-apa. Terus Made Tito, terus Alvan, terus Ikram Al-Ghifari, Ananda Raihan, Arnanda Raihannya PSM nih, terus Armando Oropa. Oke, terima kasih banget, 7 pemain tersebut sudah berjuang di proses seleksi. Ya pelatih tahu yang mana lebih layak, yang mana lebih kompeten bermain di posisinya, dan kita kan sudah ya percayakan aja kepada Coach Shin, ya kan. Terus untuk pemain-pemain yang masuk resmi untuk membela timnas Indonesia di skuad Piala AFF 2024, yaitu kiper ada Erlangga Seto dari PSPS, ada Cahya Supriyadi, ada Dava Rasya. Kemungkinan starting line up-nya bisa Dava Rasya atau Cahya Supriyadi, cuman persentase lebih besarnya ke Cahya Supriyadi. Ke defender ada Ahmad Maulana, ada Ferrari, ada Pratama Arhan, ada Kadek Arel, ada Mikael Tata, ada Asnawi Mangko Alam, Donitri, terus ada Kakang, terus ada Sultan Zaki. Kalau gua pengen mencoba memprediksi yang akan menjadi line up Coach Shin untuk starting line up, yaitu kalau jika memakai 5 back pemain bertahan, ada Ferrari, terus ada Kakang, terus ada Kadek Arel boleh. Jadi Ferrari, Kadek Arel sama Kakang di tengah tuh. Terus kanan kirinya ya Asnawi sama Arhan. Di right wing backnya Asnawi, left wing backnya Arhan. Dua di tengah lanjut ke gelandang tengah. Gelandang tengahnya ada Marcelino, ada Rivaldo Pakpahan, ada Zanadin Faris, ada Arkan Fikri, ada Emraihan Hainan, ada Idris. Gue pengen 2 di tengahnya kalau ingin mengikuti formasi timnas senior, yaitu 2 di tengahnya, yaitu Arkan Fikri dan Ananda Rehan. Marcelino gue taruh di depan. 3 di depannya Marcelino, terus Ronaldo Kuate, ada Rafael Strike, ataupun Marcelino, Ronaldo Kuate, dan Hoki Caraka. Tapi kemungkinan
Marcelino, Ronaldo Kuate, dan Rafael Strijk. Oke. Dan Rafael Strijk itu sendiri akan bergabung dengan skuad timnas itu H-1 yaitu tanggal 8 Agustus sebelum melawan timnas Myanmar kalau tidak salah pertandingan pertamanya. Dan kalau tidak ada kendala apapun Rafael Strijk kemungkinan besar bisa langsung turun, bisa langsung main. Tinggal dilihat kebugarannya, tinggal dilihat match fitnessnya. Gue yakin sih masalah kebugaran, match fitness tidak jadi masalah besar gitu kan. Sementara dia pemain aktif di Liga Australia, lumayan sering bermain juga kan, sering bermain juga si Rafael Strijk ini. Tetapi kalau ada yang ditakutkan kan kalau ada cedera atau segala macamnya di Rafael Strijk. Rafael Strijk sendiri menjadi satu-satunya pemain keturunan yang bergabung dengan timnas Piala AFF itu sendiri sob, setelah Ivan Jenner dan siapa lagi? Ivan Jenner dan Justin Hubner tidak diizinkan oleh klubnya masing-masing. Namun Rafael Strijk ya penting sih, termasuk penting, dia bisa memperbanyak jam terbang, dia bisa menambah permainan, dia bisa mempertajam permainan, dia bisa mempertajam insting permainan, dan paling penting dia bisa membantu untuk membuktikan kepada rakyat Indonesia, untuk timnas Indonesia memberikan yang terbaik, bisa membantu memberikan yang terbaik. Apalagi dia beberapa pertandingan terakhir bersama timnas senior yang kualifikasi Piala Dunia juga bermainnya lagi menunjukkan grafik yang cukup bagus gitu sob. Oke. Di luar dia kemarin mencetak gol pas beberapa pertandingan sebelumnya, ya sekarang waktunya emang dia benar punya skill, punya bakat, punya talenta. Semoga bisa ditunjukkan di Piala AFF kali ini, karakter sekaligus membentuk karakter kuat ya kan. Kalau ketemu Vietnam atau Thailand ya bisa di jeder. Ya gitulah. Oke. Apapun hasilnya ingat sob, kesampingkan masalah juara, ini tim muda ini dibentuk untuk regenerasi, ini dibentuk untuk menaikkan karakter, ini dibentuk untuk supaya generasi sepak bola timnas Indonesia kita bisa panjang gitu kan, bisa untuk tidak mengandalkan pemain-pemain keturunan aja. Kalau pemain-pemain ini punya mental ya siapa tahu pemain-pemain ini yang lebih sering masuk line up timnas Indonesia selanjutnya. Oke sob, sampai bertemu lagi di konten Nunizul Hilmi serunya sepak bola selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, share, and like. Okay, see you and bye bye. Jaga kesehatan.